رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Halaman 32 menyambung yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Kisahnya kemarin seseorang yang bernama Mansur kah enggak ada salah. Sidin berjalan-jalan di suatu malam karena ada keperluan. Sekalinya mendengar ada orang munajat lawan Tuhan, ya Allah. Intinya orang itu minta ampuni dosa, berlindung daripada api neraka. Lalu si seseorang yang bernama Mansur kah mau salah namanya, ya lah. Nah, lalu sidin itu membaca ayat tina pina banyaring. Ayat ini tentang neraka, ya lah. Yang mana neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Malaikat yang ditugaskan menyiksa ahli neraka itu sangat ganas, sangat keras, sangat kasar. Dia tidak pernah maksiat kepada Allah. Ujar Tuhan, siksa, disiksanya terus-terusan. Nah, itu. Sekalinya setelah mendengar ayat itu, mungkin paham kalau leh maknanya. Lalu seseorang nang di dalam rumah nang munajat itu, nah itu semuanya. Ku dengar teriakan keras, sekalinya berteriak sekeras-keras teriak. Lalu terdengar keributan serta gerakan. Nah, kemudian tenanglah gerakan itu. Sesudahnya tidak ku dengar sesuatu apapun. Usai menyelesaikan keperluan, aku kembali ke tempatku. Boleh kayak pulang si Mansur tadi ke rumah. Jadi mendengar tadi ada orang kayak berteriak, kayak histeris ini tuh. Betul, tenang. Nah, ketika tiba waktu pagi, pas waktu subuh, aku kembali ke tempat tersebut, ke tempat yang rumah orang nang berteriak tadi. Ku dengar suara tangis, soalnya ada orang menangis. Nang menangis ini keluarganya, bukan nang inya. Dan kulihat orang-orang pada bertakziah. Datangan orang di situ untuk melawat biasa katanya. Ternyata seseorang perempuan tua itu ternyata seorang perempuan tua, ibu si mayit sedang menangis. Oh, nang menangis itu mamanya leh. Dan berkata, bepandir pulang, nyaring bepandirnya. Aku mendengar ya Mansur, mamanya itu bepandir, semoga Allah ya tidak memberi kebaikan kepada pembunuh anakku dengan membaca ayat yang menyebutkan siksaan ketika dia sedang sholat. Nah, jadi cer Mansur berarti gara-gara akunya mati. Gara aku membaca ayat tentang neraka ini. Ini orang
paham maknanya lah lam kayak kita ini biasa 100 kali dikisahkan tentang neraka tertawa-tertawa aja. Amun orang bari paham maknanya takut kepada Allah di sekali aja kisahkan neraka menggetar awak sampai siup. Kalau ini kan sampai mati. Nah, jujur mamanya tuh mudahan Tuhan tidak memberi kebaikan kepada pembunuh anakku dengan membaca ayat yang menyebutkan siksaan ketika sedang dia sholat. Rupanya mamanya nih mendengar juga si Mansur nih membaca ayat itu, cuman kada tahu pada nang baca ayat si Mansur. Nah, lalu Mansur mendengar gitu, rupanya orang tadi mati karena mendengar ayat itu. Si Mansur kan nggak ada juga niat hendak membunuh orang, nggak ada. Nah, cuman karena ininya takut dengan siksa Allah sampai shock, sampai histeris, sampai mati. Nah, memang umurnya panggil sampai lah mati hal keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hal karena salat pulang jar. Nah, mendengar ayat itu berpengaruh pada hatinya, ia pun jatuh mati, bukan jatuh sakit lagi, jatuh mati. Nah, ini sampai menusuk ke dalam hati, dipanah Tuhan dengan panah. Si Mansur ini memanah dengan ayat ini masuk ke dalam hatinya. Nah, ini. Berkata Mansur bin Amr, pada malam itu boleh kayak sudah Mansurnya mungkin maksudnya kadang ngaku juga, oh acil ulun bang baca yang malam tadi kadang itu ya Allah. Berana ya Mansurnya juga. Nah, pada malam itu kulihat orang tersebut dalam mimpi. Oh guring si Mansur nih lah, saya mimpi melihat seseorang yang meninggal dunia dalam mimpi, dan ku katakan kepadanya, ku takoni, apakah yang dilakukan Allah terhadapmu? Ma fa'alallahu bika. Artinya bahasa katanya kayak apa keadaan ikam di dalam kubur, apa yang Allah perbuat kepada engkau? Orang itu menjawab, Allah memperlakukan aku sebagai syuhada. Syuhada itu orang yang mati syahid. Mati hal keadaan salat, mati akan beribadah, mati karena takut kepada Allah. Itu bisa jadi matinya bagus. Lalu Tuhan bisa juga menggolongkan aku sebagai orang yang mati syahid, memperlakukan aku sebagai orang yang mati syahid. Nah, artinya masuk surga ya deh, artinya di kubur nih dapat nikmat. Orang mati syahid ini kan disiksa di kubur. Nah, aku bertanya, ujar Mansur ini masih dalam mimpi nih, bagaimana bisa terjadi demikian? Kenapa jadi ikam jadi diperlakukan Tuhan sebagai orang yang syuhada, mati syahid? Orang itu menjawab, mereka orang-orang yang berperang di jalan Allah, membela agama Allah yang lah. Mereka terbunuh dengan pedang orang kafir. Para syuhada, para orang-orang yang berjihad membela agama Allah di peperangan kan mereka terbunuh dengan pedang orang kafir. Sedangkan aku, ujar yang seseorang tadi, terbunuh dengan pedang Allah yang Maha Pengampun. Nah, aku ni dibunuh Allah tapi dengan ayat Allah yang ikam baca akan tadi, atau dong pedang Allah yang lah mengumpamakan pedang Allah ayat, tapi Allahnya Allah yang Maha Pengampun. Nah, jadi karenanya tadi kan munajat kepada Allah, minta sama Allah supaya jangan masuk neraka, jangan disiksa. Sekali dibacakan pula ayat itu, lalu semakin takut kepada Allah, lalu akhirnya mati karena takut kepada Allah. Akhirnya apa? Tuhan ampuni. Hanya berlindung dengan Allah, Allah lindungi, dia minta ampun kepada Allah, ampuni. Nah, itu kisahnya. Jadi kan pelajaran kita yang itu tuh membicarakan tentang surga ya lah, tentang neraka juga. Nah, gitu.
Jadi ada dalam riwayat hadis, apabila Allah toh menciptakan seorang hamba toh ditakdirkan pacangan masuk surga. Contohnya Tuhan menciptakan kita nih manusia, ditakdirkan Tuhan kita nih pacangan masuk surga nih, tulisannya tuh pacangan masuk surga gitu nih. Nah, lalu Tuhan tuntun terus kita ini, Tuhan beri hidayah terus kita ini untuk mengamalkan amalan ahli surga. Banyak kayak amalan ahli surga itu menuntut ilmu nih, amalan ahli surga. Nah, sembahyang 5 waktu amal ahli surga, memakmurkan masjid amal ahli surga. Nah, lamun kita, ujar Nabi, ditakdirkan Tuhan menjadi penghuni surga, kita tuh pasti gawian kita sehari-hari itu nah baik. Nah, sehingga kita mati hal keadaan terus-terusan menggawi kebaikan itu. Akhirnya kita masuk surga. Nah, padahal faktanya kan kita kada tahu. Kita ini kada tahu tulisannya tuh kita ini masuk surga, masuk neraka kada tahu kita. Cuman tanda-tandanya itu apabila kita mengerjakan kebaikan terus-menerus, itu tandanya kita ini takdir masuk surga. Nah, oleh karena itu kita jadikan gawian kita sehari-hari ini gawian ahli surga. Nah, kayak itu. Nah, kemudian ujar Nabi bilang, apabila Allah menciptakan seorang hamba, seorang manusia yang mana Allah takdirkan, Allah tulis inya nih pacangan masuk neraka, itu pasti gawiannya hari-hari itu maksiat terus. Gawiannya hari-hari maksiat terus sampai mati hal keadaan maksiat itu, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi tergantung kita nih kemana membawa diri kita nih. Kita gunakan untuk ibadah kah? Kita gunakan untuk maksiat kah? Nah, situ terlihat tanda-tandanya takdir kita nih kemana kayaknya. Nah, oleh karena itu jangan kita ini hendak berbuat dosa, berniat berbuat dosa, jangan sebisanya kita berbuat taat saja. Lamun tagawinya maksiat dia cepat-cepat bertobat. Sampai terusan kita berbuat baik sampai akhir hayat kita. Nah, mudah-mudahan kita takdirnya masuk surga kayak itu. Nah, kayak itu. Ada hadisnya kayak itulah. Kemudian ada lagi riwayat, kan masih kisah yang sebelumnya, kisah neraka, kisah surga. Di suatu ketika aja ujar Nabi ini, Jibril datang kepadaku. Lalu aku tanya Jibril, wahai Jibril, sifatkan pang kepadaku tentang neraka jahanam. Ujar Nabi nih, sifatakan kepadaku tentang neraka jahanam. Lalu Jibril berkata, ujar Jibril, sesungguhnya Allah menciptakan neraka, termasuk neraka jahanam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyalakan api neraka itu selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun. Lalu api itu berubah menjadi merah. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun, lalu api itu berubah jadi putih pulang. Nah, lalu dinyalakan lagi 1000 tahun, 3000 tahun dah. Lalu api itu berubah menjadi hitam. Artinya panas benar nih bila hitam nih. Nah, hitam seperti gelapnya malam. Yang mana galugurnya tuh kada mau begenak, bergelugur terus. Dan baraknya tidak mau pajah.
tidak mau pajah. Nah, kemudian Allah Ta'ala mengutus Jibril menemui malaikat Malik. Malaikat Malik kan membawa penjaga neraka. Nah, supaya apa? Supaya Jibril mengambil sedikit aja daripada neraka nih toh, api neraka tuh. Gasan apa? Gasan dibawa ke dunia, dijolong kepada Nabi Adam, supaya Nabi Adam kau memasak dengan api nih toh. Bah kita memasak pakai api kalau nih saat ini. Nah jadi datu kita Nabi Adam bahari dibawakan Jibril api daripada neraka, tapi sedikit aja gasan Nabi Adam supaya Nabi Adam kok memasak apa makanan, memasak masakan. Lalu ujar malaikat Malik kepada Jibril, wahai Jibril, pian berapa hendak api nih ujar Jibril, ulun wahai malaikat Malike menghendaki atau minta api ini sekedar seperti kurma aja halusnya. Nah halus aja dah. Ujar Malik, jikalau ulun berikan kepada pian sekedar kurma itu nah api neraka diambil dianak ke dunia niscaya meleleh 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini meleleh saking panasnya, walaupun sekedar kayak biji kayak kurma sebiji aja meleleh 7 lapis langit, meleleh 7 lapis bumi. Saking panasnya nih. Nah lalu ujar Jibril, emang kayak itu beri ulasa sapanggal kayak sapanggal kurma jangan sebiji separuhnya. Nah lalu ujar Malik, amun ulun beri ipian sapanggalnya sekedar sapanggal kurma tuh api neraka, niscaya kada mau turun lagi hujan saking panasnya. Kada mau turun hujan di dunia belalawasan seumur dunia, dan tidak akan tumbuh daripada bumi itu tumbuh-tumbuhan. Saking panasnya. Lalu ujar Jibril mengadu kepada Tuhan, ya Allah, amun kayak itu ya Allah berapa yuk ulun ambil kadar api neraka nih gesan Nabi Adam. Nah lalu Allah Ta'ala mengatakan kepada Jibril, ambillah sekadar zarah tuh bahasa kita tuh seperti biji sesawi ya, kayak tongau lah ibaratnya, halusnya kayak samut lah, kayak tongau lah, ambil itu aja. Lalu Jibril minta ambil akan malaikat Malik bang, mengambil sekedar zarah tuh ya kayak tongau lah, tongau cancang 1000 misalnya ambil sebuting. Nah halusnya kayak itu, kemudian pulang dibasuh pulang dengan 70 kali basuh. Kemudian pada 70 sungai pulang, 70 kali basuh pada 70 sungai. Banyak artinya basuhnya banyak sungainya. Kemudian datanglah Jibril membawa hasilnya itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu diletakkanlah api neraka itu di atas gunung. Soalnya gunungnya meleleh, tapi gunung Jombang meleleh kada langit dan buminya sudah sudah dibasuh sudah. Artinya tetap panas tuh, gunung meleleh. Gunung meleleh sekalinya nang benda seperti zarah tadi itu dibulikakan pulang ke neraka, nang sekedar zarah sekedar tungau tadi. Jadi nang tertinggal di dunia apa? Kukusnya. Nah kukusnya itu tertinggal di batu-batu, kan di gunung tadi, mungkin gunung ada batu-batu, dan tertinggal di besi-besi sampai sekarang. Coba pian bila tetamu batu ada api, itu bakas kukusnya. Jadi tuh nang baranya tuh seperti biji sawi dibasuh sampai 70 kali basuh dengan 70 sungai. Makanya kan nang tertinggal tuh kukusnya aja lagi nang di dunia nih ya nang di batu-batu biar kita adalah
kita kada lagi yang kayak itu, kita sudah ada cis ya Allah zaman bahari batu nah digigis sama aja orang besi tak, besi sama besi bila apa tergesek ada tolong api keluar. Nah itu tak aslinya daripada kukus neraka dah, saking panasnya tak. Nah maka api neraka itu ialah api ini ialah asalnya daripada kukus api neraka yang sejarah itu. Artinya apa? Kita takut lawan siksa Allah Subhanahu wa taala. Neraka itu dahsyatnya luar biasa. Jangankan itu, kita mencapai puting rokok jadi nang panasnya itulah kada tahan kita, atau nang obat nyamuk nang belikit tuh nah kada tahan kita. Apakah lagi nang neraka itu panasnya luar biasa. Nah, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kemudian kita lanjutkan ke hadis yang ke-11 lah. Hadis ke-11 judulnya anjuran untuk zuhud di dunia. Arti zuhud ini kada cinta hati lawan dunia. Kada cinta hati lawan dunia. Amun istilah tuan-tuan guru kita tuh mengartikan kayak ini. Kita nih misalnya hari-hari misalnya lah makan nyaman, hari-hari makan nyaman, iwak nyaman. Pas misalnya di suatu hari kita nih makan kada iwak, hati kita nih tenang aja. Nah kayak itu ya, nang memaknai arti zuhud tuh kayak itu. Kadang nah, ya apa ini seorang makan ini patuh nyaman ada, udah pun seorang makan. Nah kadang kayak itu. Ketika di nyamani Tuhan hanya tanya hati nyaman, tapi ketika hari itu tuh kurang nyaman lah, hatinya tetap aja kayak semalam ya, kada berubah. Ada juga orang mengartikan zuhud tuh kayak itu. Nah, kada takutan hilang dunia. Nah di hatinya nih kada khawatir, kada takutan, kada gelisah hilang dunia. Kada gelisah isok makan kada beiwak. Nah, kada gelisah, kada pusang kada debisi duit. Nah, itu arti zuhud itu ya, karena inya kada ada cinta lawan dunia nih tuh. Diberi Tuhan kada apa ainya. Nah, itu ada orang memaknai zuhud kayak itu. Kada gelisah, kada pusang ketika dunia tuh kada ada. Di kantongnya, di dompetnya, di padaringannya. Nah kita anjuran untuk zuhud di dunianya. Bila orang zuhud nih nyaman hidup, kada pusang gitu lah, kada pusang. Diriwayatkan dari Ja'far tuh Ja'far As-Sadiq lah bin Muhammad tuh Muhammad Al-Baqir. Muhammad ini dari bapaknya pulang. Bapaknya itu biarlah Ali Zainal Abidin. Enak mendabit dari bapaknya Ali Zainal Abidin. Dari kakeknya Muhammad nih. Siapa? Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, iya Husain nih bin Ali bin Abi Thalib berkata, Husain ini kan cucu Nabi. Ia berkata, ia berkisah mengisahkan Abah Sidin, mengisahkan Sayyidina Ali. Nah, berarti Sayyidina Ali bisa anak Husain bisa anak Ali, gelarnya Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin bisa anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir bisa anak namanya Ja'far As-Sadiq. Nah, iya Husain bin Ali berkata mengisahkan nang abah nih.
Ali bercerita kepadaku, artinya abahku Ali bercerita kepadaku bahwa pada suatu hari Ali ini pulang ke rumah dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya imbah bailang ke rumah Nabi, pulang ke rumah seorang, hingga ia masuk menemui Fatimah, istri Sayyidina Ali putri Rasulullah, yang sedang duduk memintal tuh ya, memintal benang, entah itu ini kayak ini ada riwayat mengatakan sebaik-baik gawian ibu rumah tangga itu menenun, atau bahasa sekarang tuh menjahit pakaian, memintal. Sementara ada sahabat Nabi Salman Al-Farisi sedang memisahkan bulu domba. Ali berkata, "Hai perempuan mulia," mengiau bini nih, "Hai perempuan mulia, apakah engkau punya makanan untuk suamimu?" Fatimah menjawab, "Demi Allah, aku tidak punya sesuatu. Akan tetapi," artinya kadida makanan bang, "akan tetapi ini ada 6 dirham, ada duit yang diberikan Salman tadi kepadaku sebagai upah memintal. Hendak ku belikan makanan bagi anak kita Hasan dan Husain." Mun makanan kan ada duit, ada enak, gasan diberikan makanan. Maka berkatalah Ali kepada Fatimah, "Hai perempuan mulia, berikanlah kepadaku uang itu." Kemudian Fatimah memberikan uang itu kepada suaminya. Lalu Ali keluar untuk membeli makanan, untuk menukar makanan. Tiba-tiba di jalan terlihat seseorang laki-laki sedang berdiri seraya berkata, ujar laki-laki itu, "Siapa yang mau menghutangi Allah dengan piutang yang baik?" Ajar, kenapa Tuhan berhutang? Ini maksudnya kayak inilah. Ada kalau dalam Quran tuh, "May yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifuhu." Ayatnya, siapa yang mau menghutangi Allah dengan hutang yang baik, maka Allah bayari kina dengan lipat ganda. Tapi Allah Ta'ala ini kada riba adalah, ini maksudnya tuh kayak ini, bila kita tolah membantu agama Allah dengan harta kita, itu sama kita menghutangi Allah. Karena dibalas Tuhan dengan surga, dengan pahala yang paling berganda. Nah itu maksudnya menghutangi Tuhan, bukan Tuhan tuh fakir. Kalau orang-orang Yahudi mengomentari ayat itu, bah Tuhan orang Islam fakir ya. Kenapa? Itu ya buktinya Tuhan minta hutangi. Nah ada paham itu. Padahal maksudnya siapa yang membantu agama Allah dengan hartanya itu sama menghutangi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seseorang berpandir di tempat itu, di jalan kah, siapa yang mau menghutangi Allah dengan piutang yang baik, entah orang itu orang fakir kah, minta-minta, atau inya minta sumbangan kah, gasan mula langgar kada tujuan lah, atau bapintaan gasan maulitan kah, kada dapat jama itu lagi lah maulitan, pokoknya nya berpandir kayak itu. Nah, Ali mendekat dan memberinya 6 dirham. Nah, maka tadi 6 dirham mau di kantong. Ini Sayyidina Ali tidak takut fakir. Ini wali Allah Ta'ala ini Sayyidina Ali ini, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kada takutan fakirna diberikan sidin ke 6 dirhamnya. Nah, karena hendak menghutangi Tuhan mangisanya. Terus pulang menemui Fatimah dengan tangan hampa, beli kayak ke rumah. Mun kita awak kayak itu leh, ini menjulungi duit nih gasan upal baras. Ternyata kita berikan kepada orang, balik ke rumah. Pintar benar jadi bini ini bisa apa bano menyumpah. Nah, ini kayak apa reaksi Fatimah?
Tatkala Fatimah melihatnya, Sayyidina Ali ini kada bawa apa-apa, dengan tanpa membawa apa-apa, ia pun menangis juga Siti Fatimah nih, cuma kada bawa mamai lah. Menangis. Maka Ali berkata, "Hai perempuan mulia, mengapa engkau menangis?" Fatimah menjawab, "Hai putra paman Rasulullah." Sayyidina Ali ini kan putra paman Rasulullah. Kalau bahasa Popo, kalau Sayyidina Ali dengan Rasulullah. Nah, kulihat engkau tidak membawa apa-apa. Nangis saya. Ali berkata, "Hai perempuan mulia, uang itu telah kupinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Artinya nih, amun dipinjamkan lawan Tuhan, ada kena diberi Tuhan nih balasannya. Nah, orang ini orang yakin ini. Fatimah berkata, "Engkau benar inggih bujur pian." Ini perempuan yang solehah kayak ini, tapi namun kada solehah nah bakal itu bang dah di rumah tangga. Kita jangan baik, jangan coba-coba kayak itu. Kita bini kita kada kayak Siti Fatimah, ya kalau. Nah, Ali pergi menuju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah jalan berjumpa dengan seorang Arab dusun. Ini ketika hendak menemui Nabi, sakanya tetamu pulang Arab Baduy kayak bahasa sekarang, Arabi, Arab dusun. Nah, sedang menuntun seekor unta, membawa seekor unta. Ali mendekat dan orang itu berkata, "Hai Bapak Hasan, abahnya Hasan." Ali nih, "Belilah unta ini dariku." Kalau biar nukari unta ulun nih. Ali menjawab, "Aku tidak punya apa-apa, aku ada duit. Mana nukari unta pian?" Orang itu mengatakan, "Aku akan menjualnya kepadamu dengan pembayaran kemudian." Kada apa-apa berhutang, kena aja bayar. Nah, ini bawa aja unta ini dulu, kena aja bayar apabila kah? Nah, Ali bertanya, berapa yang menjual? Orang itu menjawab 100 dirham. Lah orang ini 100 dirham. Ali berkata, "Ku beli jika begitu." Itu hutang bang. Ditukari oleh ini memang rencana Tuhan lah. Amun kayak kita leh duit kadeda, orang menjuali unta 100. Kada terpikirkan kita menukari. Ya kalau berhutang ulang kadeda. Ini memang rencana Tuhan lah. Nah, jadi tiba-tiba sudah dibeli Sayyidina Ali kalau telah. Nah, coba berhutang unta tah. Tiba-tiba muncul seorang Arab dusun lain datang ke situ. Ada pulang setelah Sayyidina Ali transaksi, saya ada pulang datang seorang Arab dusun nang lain pulang orangnya menemui Sayyidina Ali. Orang itu bertanya, "Hai Bapak Hasan, apakah engkau jual unta ini? Jual kau unta ini?" Ali menjawab, "Inggih, ya." Orang itu bertanya, "Berapa pian jual?" Ali menjawab, 300 dirham. 4 jam dijual pecang bujung nih. Dia nukar tadi 100, dijual 300. Tapi hutang mulut tadi leh 300 jan. Orang itu berkata, "Kada tetawaran lagi lah, ku beli ya 300 dirham kalau begitu." Nah, lalu dibayarlah harga unta itu dengan 300 dirham tunai pulang, cash. Kemudian Ali menyerahkan unta itu kepada orang dusun yang kedua tadi dan kembali ke rumah Fatimah. Nah, melihat kedatangan Ali, tersenyumlah Fatimah dan bertanya, "Apakah ini wahai Bapak Hasan, apa nih? Ini membanyak duit nih." Ali menjawab, "Hai putri Rasulullah, ku beli seekor unta secara tempo itu kan berhutang, seharga 100 dirham dan ku jual lagi dengan orang lain 300 dirham secara kontan." Fatimah berkata, "Engkau telah mendapat taufik." Maksud taufik itu ikam pintar, pian cerdas. Itu kan hebat tuh ini dalam berbisnis ya kita. Berarti
dapat keuntungan 200 le nang 100 kan bayar utang ya lah. Nah, kemudian Ali keluar menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendak menemui Nabi. Ketika ia masuk pintu masjid, Nabi ini sudah tahu kejadian itu. Nabi ini kasyaf jadi tahu sudah. Nah, Nabi SAW melihatnya dan tersenyum. Kina kuring-kuring ya Nabi nih, lihat Sayyidina Ali nih. Setelah tiba dan memberi salam, Sayyidina Ali, Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda setelah menjawab salam, apakah engkau yang menceritakan kepadaku ataukah aku yang menceritakan kepadamu? Jar Rasulullah, aku kah berkisah, ikam kena berkisah nah. Ali berkata, baginda saja yang menceritakan kepada pian juga nama kisah. Sayyidina Ali ini tahu juga kalau Nabi ini sudah tahu. Sayyidina Ali ini tahu kalau Nabi ini sudah tahu kejadian itu. Nah, Nabi SAW bertanya, hai Bapak Hasan, tahukah engkau siapa orang dusun yang menjual unta kepadamu dan orang dusun yang membeli unta darimu? Ali menjawab, Allah dan Rasulnya aja yang lebih mengetahui. Orang kada tahu siapa itu. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah engkau hai Ali, kau berikan pinjaman kepada Allah tadi. Kan saya mau tanya Allah tadi. 6 dirham tadi. 6 dirham dan Allah memberimu 300 dirham. Dibalas Tuhan langsung di dunia. Ada kalau riwayat ya. Apa tuh ayat Quran kan. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Ayat Quran tuh, apa-apa yang kau nafkahkan. Arti nafkah itu kan tentunya kepada kebaikan. Min syai'in daripada sesuatu tuh duit kah, tanah kah, harta kah, makanan kah, engkau nafkahkan kepada kebaikan, ini janji Tuhan lah, ini firman Tuhan lah, fahuwa yukhlifuhu, maka ia Allah akan menggantinya. Ujar ulama kita, mengganti di dunia. Amun memberi pahala di akhirat itu nyata sudah. Ini bonusnya di dunia, bahwa yukhlifuhu itu diganti Tuhan di dunia. Tapi Tuhan mengganti di dunia ini kada mesti duit lah. Kita bersedekah 10.000 kada mesti apa gantiannya 100.000 atau 1 juta. Bisa juga diganti Tuhan dengan kesehatan kah, dengan anak kah, berbakti, bini kah, jadi wanita salehah, kita kah ketujuh menuntut ilmu, apa rajin kah beribadah. Bisa gantian Tuhan gitu. Tuh janji Tuhan dah. Nah, kalau ini kan ini langsung harta diganti Tuhan. Sidin membantu tadi, menghutangi Tuhan tadi, misalnya membantu orang 6 dirham sekalinya dapat berapa? 300 dirham. 1 dirham mendapat ganti 50 dirham. Cuman 100 tadi itu dibayarkan bang hutang tadi lah. Sisanya 200 banyak sisanya kan. Lumayan juga. Orang dusun yang pertama tadi Alia itu adalah Jibril menyerupa orang dusun. Kisah membawa unta minta tukari. Dan yang kedua, orang dusun Arab Badawi yang kedua tadi adalah Israfil, malaikat Israfil menyerupa. Nah, menurut riwayat lain, yang pertama adalah Jibril dan yang kedua adalah Mikail. Ya ada bapak asal malaikat ya kalau. Nah kayak itu. Nah, ini kisahnya tadi Sayyidina Ali kan apa hubungannya dengan zuhud? Sayyidina Ali kan kada sayang lawan harta tadi. Bila ada orang minta bantu, julungnya bukan beratan. Orang-orang sudah wali Allah Ta'ala itu kan takutan pakir, tapi diganti Tuhan. Karena orang yakin dengan janji Tuhan. Mungkin ada diganti Tuhan di dunia, diganti Tuhan di akhirat. Nang sini nanti kan diganti Tuhan di dunia. Jadi jar orang tuh bersedekah tuh dasar amalan sugih. Kadeda kisahnya orang ahli sedekah tuh jadi pakir, kadeda semakin ketujuh bersedekah semakin bersugih. Kadeda orang ahli sedekah tuh jadi pakir, kadeda nang jadi pakir itu kalah permainan bisa jadi pakir. Kalah main slot bisa jadi pakir. Menyabu bisa jadi pakir. Tapi kalau untuk bersedekah nih karena Tuhan janji Tuhan begitu. Siapa yang menafkahkan
hartanya untuk kebaikan Allah ganti di dunia. Tapi kan masih tadi duit lah gantinya, apakah awak sehat terus, terhindar daripada musibah kah, ketujuh ibadah kah, akhirnya anak kah jadi anak yang berbakti. Nah gitu. Mudahan kita kawam mengamalkan lah, mudahan kita selamat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا وأهل بيتنا وأهل قريتنا والمسلمين التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta redha dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.